Surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengajukan dan meminta pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pimpinan DPR, Ibu Puan Maharani dan juga Prof. Sufmi Dasko mengatakan bahwa surat tersebut akan dibahas dulu di rapat pimpinan DPR karena sampai saat ini surat masih berada di kesekretariatan DPR RI. Kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin dalam rapat paripurna ini, karena surat ini kan bukan baru masuk sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi sudah berminggu-minggu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR, tetapi masih di sekretariat. Saya melihat ini adalah sebuah alasan politik ya kepada publik untuk menenangkan publik bahwa ini strategi untuk menenangkan semua pihak. Saya percaya Pak Prabowo Subianto juga tidak ingin ada keriuhan yang terjadi di masa pemerintahannya sekarang ini. Maka wajar kalau kemudian surat tersebut tidak dibacakan di paripurna kali ini. Karena kalau dibacakan surat tersebut tentu akan mengandung banyak resiko, dan terutama resiko politik dan situasi kondusivitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka saya tidak heran kalau kemudian surat tersebut tidak dibacakan. Dan ini adalah jawaban yang cukup diplomatis dan cukup bijak dari pimpinan DPR bahwa akan dibahas dulu di unsur pimpinan DPR sebelum dibacakan di paripurna. Seperti saya sampaikan tadi, saya percaya Pak Prabowo juga tidak menghendaki adanya kegaduhan-kegaduhan dalam politik kita sekarang ini karena situasi global yang kita hadapi juga tidak mudah saat ini. Maka kalau Pak Prabowo tidak menghendaki adanya kegaduhan-kegaduhan, artinya beliau ingin fokus dalam mengurusi persoalan bangsa dan negara saat ini, terutama persoalan ekonomi, tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain, serta korupsi yang memang merajalela di negara kita. Pak Prabowo memilih untuk tidak membuat kegaduhan baru, tetapi membiarkan situasi ini semua tenang. Kalau soal Gibran, ya mungkin akan dibiarkan begitu saja, hidup segan mati tak mau, perannya lama-lama juga akan habis. Karena kalau kita perhatikan dalam isu-isu penting, Wakil Presiden ini kan tidak dilibatkan lagi dalam pengambilan keputusan atau rapat-rapat penting. Kalau kita melihat kemarin ketika Pak Prabowo mengumpulkan jajarannya membahas tentang kondisi global, terutama setelah perang Iran-Israel, kan tidak terlihat di sana ada Wakil Presiden Gibran. Wapres malah terlihat pergi ke beberapa daerah di Jawa Timur, Panen Tubuh, dan ini adalah menurut saya cara dari Pak Prabowo tidak mengaktifkan posisi Gibran di dalam pemerintahan, sehingga keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan juga tidak begitu banyak. Artinya dianggap ada dan tiada. Tapi kebijakan yang diambil oleh DPR RI menurut saya adalah keputusan bijak yang memang harus patut kita hormati, bahwa membacakan surat ini pasti akan punya efek kegaduhan tersendiri di tengah publik kita. Maka ketika DPR memutuskan tidak membacakan surat dari Forum Purnawirawan tersebut saat ini adalah sebuah keputusan yang bijak. Karena tentu akan ada dampak dari itu semua dan kita yang akan merasakannya. Maka pilihannya untuk tidak membacakan itu sudah tepat menurut saya ya. Silakan teman-teman lain berpendapat, tapi menurut saya itu sudah tepat. Kita hindari kegaduhan saat ini, apalagi kegaduhan yang bersumber dari keluarga Jokowi semuanya, karena kita sudah terlalu gaduh oleh isu-isu yang muncul dari keluarga ini, dari Jokowi, Gibran, Bobi, Kaesang. Bangsa kita sudah terlalu gaduh dengan isu-isu yang muncul dari keluarga ini. Maka kalau sekarang itu harus kita pendam, kita benamkan, saya setuju. Maka kalau perlu bukan hanya isunya, keluarga ini memang juga harus dibenamkan pelan-pelan supaya tidak menjadi pencipta kegaduhan lagi di tengah bangsa kita. Menurut saya seperti itu. Salah surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengajukan dan meminta pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pimpinan DPR, Ibu Puan Maharani dan juga Prof. Sufmi Dasko mengatakan bahwa surat tersebut akan dibahas dulu di rapat pimpinan DPR karena sampai saat ini surat masih berada di kesekretariatan DPR RI. Kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin dalam rapat paripurna ini, karena
surat ini kan bukan baru masuk sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi sudah berminggu-minggu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR, tetapi masih di sekretariat. Saya melihat ini adalah sebuah alasan politik ya kepada publik untuk menenangkan publik bahwa ini strategi untuk menenangkan semua pihak. Saya percaya Pak Prabowo Subianto juga tidak ingin ada keriuhan yang terjadi di masa pemerintahannya sekarang ini. Maka wajar kalau kemudian surat tersebut tidak dibacakan di paripurna kali ini. Karena kalau dibacakan surat tersebut tentu akan mengandung banyak resiko, dan terutama resiko politik dan situasi kondusivitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka saya tidak heran kalau kemudian surat tersebut tidak dibacakan. Dan ini adalah jawaban yang cukup diplomatis dan cukup bijak dari pimpinan DPR bahwa akan dibahas dulu di unsur pimpinan DPR sebelum dibacakan di paripurna. Seperti saya sampaikan tadi, saya percaya Pak Prabowo juga tidak menghendaki adanya kegaduhan-kegaduhan dalam politik kita sekarang ini, karena situasi global yang kita hadapi juga tidak mudah saat ini. Maka kalau Pak Prabowo tidak menghendaki adanya kegaduhan-kegaduhan, artinya beliau ingin fokus dalam mengurusi persoalan bangsa dan negara saat ini, terutama persoalan ekonomi, tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain, serta korupsi yang memang merajalela di negara kita. Pak Prabowo memilih untuk tidak membuat kegaduhan baru, tetapi membiarkan situasi ini semua tenang. Kalau soal Gibran, ya mungkin akan dibiarkan begitu saja, hidup segan mati tak mau, perannya lama-lama juga akan habis. Karena kalau kita perhatikan dalam isu-isu penting, wakil presiden ini kan tidak dilibatkan lagi dalam pengambilan keputusan atau rapat-rapat penting. Kalau kita melihat kemarin ketika Pak Prabowo mengumpulkan jajarannya membahas tentang kondisi global, terutama setelah perang Iran-Israel, kan tidak terlihat di sana ada wakil presiden Gibran. Wapres malah terlihat pergi ke beberapa daerah di Jawa Timur, Panen Tebu, dan ini adalah menurut saya cara dari Pak Prabowo tidak mengaktifkan posisi Gibran di dalam pemerintahan, sehingga keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan juga tidak begitu banyak. Artinya dianggap ada dan tiada. Tapi kebijakan yang diambil oleh DPR RI menurut saya adalah keputusan bijak yang memang harus patut kita hormati, bahwa membacakan surat ini pasti akan punya efek kegaduhan tersendiri di tengah publik kita. Maka ketika DPR memutuskan tidak membacakan surat dari Forum Purnawirawan tersebut saat ini adalah sebuah keputusan yang bijak. Karena tentu akan ada dampak dari itu semua dan kita yang akan merasakannya. Maka pilihannya untuk tidak membacakan itu sudah tepat menurut saya ya. Silakan teman-teman lain berpendapat, tapi menurut saya itu sudah tepat. Kita hindari kegaduhan saat ini, apalagi kegaduhan yang bersumber dari keluarga Jokowi semuanya, karena kita sudah terlalu gaduh oleh isu-isu yang muncul dari keluarga ini, dari Jokowi, Gibran, Bobi, Kaesang. Bangsa kita sudah terlalu gaduh dengan isu-isu yang muncul dari keluarga ini. Maka kalau sekarang itu harus kita pendam, kita benamkan, saya setuju. Maka kalau perlu bukan hanya isunya, keluarga ini memang juga harus dibenamkan pelan-pelan supaya tidak menjadi pencipta kegaduhan lagi di tengah bangsa kita. Menurut saya seperti itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.